A few moments later. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa sih pelatihan dan pengembangan itu. Pelatihan dan pengembangan adalah suatu bentuk pembelajaran yang dirancang untuk keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan dari hasil pendidikan dan pelatihan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab. Selanjutnya adalah tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Yang kedua, mengurangi produk agar tidak rusak. Yang ketiga ada meningkatkan rasa percaya diri. Yang kita ketahui ketika kita berada di dalam suatu perusahaan, kita tuh sering nggak percaya diri teman-teman. Jadi buat kalian harus tetap percaya diri ya. Yang keempat ada menciptakan moral dalam hati karyawan. Dan yang kelima ada membantu karyawan mengerjakan tugas yang sulit. Selanjutnya ada manfaat pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, menemukan potensi dalam perusahaan, apalagi dalam karyawannya ya teman-teman. Soalnya ketika suatu perusahaan tersebut tidak produktif ataupun kita tidak bisa menemukan potensi yang baik, maka karir suatu perusahaan tersebut akan turun teman-teman. Yang kedua, ada mengetahui tren terbaru. Kita tahu ya, sekarang tuh media sosial tuh banyak banget dan pastinya banyak sekali tren-tren yang harus kita ikuti, apalagi dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan value perusahaan tersebut. Yang ketiga ada mampu meningkatkan produktivitas karyawan dalam perusahaan. Ketika suatu perusahaan mempunyai karyawan yang tidak produktif, maka suatu perusahaan tersebut akan mengalami penurunan value. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pelatihan dan pengembangan di dalam SDM. Yaitu ada dua faktor internal dan eksternal. Yang pertama faktor internal. Di sini saya akan mengambil dua poin. Yang pertama, memiliki visi organisasi yang jelas, yaitu sebagai landasan utama untuk mempengaruhi atau menentukan arah sumber daya manusia yang lebih terarah. Yang kedua, memiliki kepemimpinan yang visioner, yang dimana bertujuan untuk memengaruhi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang bisa mendukung pengembangan karyawan. Bici, pus. Bang, apa jenis dalam pelatihan dan pengembangan? Oh, jenis pelatihan dan pengembangan ya? Iya. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama pelatihan teknis dan fungsional, yaitu mencakup 3 hal, yang dimana pelatihan keterampilan, pelatihan kepemimpinan, dan pelatihan pengembangan produk. Yang kedua pelatihan pengembangan diri atau pengembangan pribadi, yang mencakup 3 hal, yaitu pelatihan motivasi, pelatihan komunikasi, dan pelatihan pengembangan diri. Yang ketiga pelatihan pengembangan karir, yang dimana ada 3 hal, yaitu mentoring, coaching, dan rotasi jabatan. Yang keempat pelatihan berbasis teknologi, yang dimana ada 3 hal juga, yaitu e-learning, micro learning, dan virtual reality. Dan yang terakhir yaitu pelatihan lainnya, yang dimana mencakup keselamatan, keamanan, etika, dan kepatuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pelatihan dan pengembangan. Oke, saya menjelaskan tahapan pelatihan ada 4, yaitu
penilaian kebutuhan, perencanaan strategi, jadwal, dan perencanaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penilaian kebutuhan. Apa itu penilaian kebutuhan? Penilaian kebutuhan merupakan menilai kebutuhan pelatihan berdasarkan analisis kinerja, metode umpan balik manajer, dan penyampaian dalam penampilan materi yang ada. Selanjutnya adalah penetapan sasaran. Penetapan sasaran yaitu menetapkan sasaran spesifik yang ingin dicapai dalam pelatihan karyawan tersebut. Perencanaan. Perencanaan yaitu mengembangkan materi pelatihan, metode penyampaian, dan jadwal untuk memenuhi persyaratan. Jadwal yaitu menentukan lokasi dan jadwal pelatihan serta memastikan pengaturan yang diperlukan. Inilah tahapan-tahapan dalam pengembangan, yakni ada 4, yaitu persiapan materi, persiapan infrastruktur, implementasi, dan pemantauan serta dukungan. Yang pertama adalah persiapan materi. Persiapan materi merupakan tahapan dalam membuat materi, seperti materi online atau modul. Tujuannya supaya pelatihan tersebut terarah dari materi tersebut. Yang kedua adalah pemilihan infrastruktur. Pemilihan infrastruktur merupakan tahapan memilih pelatih yang kompeten. Yang ketiga adalah implementasi. Implementasi merupakan tahapan yang memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai direncanakan. Dan yang keempat adalah pemantauan dan dukungan. Pemantauan dan dukungan merupakan tahapan memantau dan memberikan dukungan dalam pelatihan dan mengembangkan terhadap tenaga kerja tersebut.